Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 semester 1. Yuk langsung saja ke materinya. Bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. 1. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. 2. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. 3. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulialah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Yaumul Ba'ts, Yaumul Hasr, buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Syirat, Yaumul Jaza, balasan amal baik surga dan balasan amal buruk neraka. 4. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara saja. Cepat atau lambat semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap yang perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. 5. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. 1. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman azali disebut qada. Kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. 2. Antara qada dan qadar saling berkaitan. Qada adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah qadarnya sesuai dengan ketentuannya. 3. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. 4. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Seorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bab 3, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. 1. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. 3. Kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, saat dalam buayan hingga disabeh. 4. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua, terutama ibu. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin beribadah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Oke, mungkin cukup sekian sedikit materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.